Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat sehat yang Allah muliakan, teriring doa dan salam semoga di pagi yang indah ini kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam ridho dan rahmatnya, dan insya Allah dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apa. Amin amin ya rabbal alamin. Sepanjang perjalanan tadi mencari sarapan, saya banyak berpapasan dengan orang-orang yang sedang melakukan aktivitas olahraga. Ada yang sedang senam, ada yang sedang jalan kaki, ada yang sedang bersepeda, dan masih banyak lagi aktivitas olahraga yang sedang dilakukan. Karena memang biasanya di hari libur ini orang-orang yang sehari-harinya sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan rutinitas, sibuk ke kantor, sibuk berdagang dan lain sebagainya, di hari Minggu yang libur ini dimanfaatkan untuk beraktivitas olahraga. Dan saya yakin semua kita sepakat bahwa olahraga adalah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh setiap kita. Bahkan ada pepatah yang mengatakan mens sana in corpore sano, bahwa dalam tubuh yang sehat akan terdapat jiwa yang kuat. Sehingga dengan salah satu alasan itulah kemudian kita berusaha untuk menggerakkan fisik kita, jasad kita untuk berolahraga, dengan tujuan tentu saja badan kita sehat, kemudian jiwa kita juga menjadi sehat dan kuat. Itu yang pagi ini saya temukan, dan dari situlah kemudian terpikirkan oleh saya bahwa jika kesehatan jasad sedemikian penting, jika kesehatan tubuh kita menjadi prioritas, jika kemudian kita harus berolahraga secara fisik, yang wajib kita lakukan, pernahkah kita kemudian berpikir bahwa ruhani kita juga perlu exercise, perlu latihan, perlu riadoh. Kenapa? Karena sebagaimana jasad, kalau kita sering berlatih, kalau sering kita bergerak, kalau kita sering kemudian berolahraga, maka otot-otot kita akan menjadi lentur, saluran darah kita akan menjadi lancar, jantung kita juga akan terlatih, kemudian persendian kita juga akan menjadi baik, dan lain sebagainya. Demikian pun sebenarnya dengan ruhani kita. Ruhani kita pun harus dilatih, harus dikelola agar kemudian menjadi ruhani yang kuat, batin yang sehat, dan jiwa yang handal. Karena kehidupan ini bukan hanya perkara kita kuat secara jasad, kehidupan ini tidak hanya menuntut kita menjadi orang yang super power secara fisik. Kemudian kehidupan ini juga tidak melulu tentang kekuatan badan, kekuatan lengan kita, kekuatan kaki kita, tapi kehidupan ini bahkan didominasi oleh aktivitas rohani. Dan kalau saya ingin mengatakan mungkin agak berlebihan, tapi saya yakin bahwa dari jiwa yang sehat justru akan melahirkan fisik yang kuat. Kalau tadi mens sana in corpore sano, dari tubuh yang sehat melahirkan jiwa yang kuat, sebaliknya pun jiwa yang kuat, jiwa yang sehat, jiwa yang mumpuni akan mampu melahirkan jasad yang kuat. Contoh sederhananya adalah bahwa ada banyak atlet yang secara fisik hebat, secara postur bagus, secara skill dan keterampilan juga memadai, tapi ketika jiwanya, secara psikologisnya tidak terbangun, maka kekuatan fisik, keterampilan yang hebat, postur yang bagus itu tidak serta-merta menjadikan mereka atlet yang hebat, atlet yang kuat, dan atlet yang menjadi juara. Tapi sebaliknya, ada banyak orang yang dengan kapasitas fisik yang mungkin tidak seideal orang lain, tubuhnya tidak terlalu tinggi, kemudian skillnya juga
mungkin hanya rata-rata awalnya, dan kemudian kekuatan fisiknya dibandingkan dengan pemain-pemain lain mungkin dia tidak terlalu kuat, tapi dengan mentalitas, dengan jiwa, dengan kekuatan batin yang dia miliki, dia bisa menjadi seorang yang bahkan lebih baik dari orang yang posturnya lebih baik. Itu dalam hal olahraga. Dalam kehidupan kita pun sebenarnya mungkin kita tidak memiliki pangkat, jabatan, atau harta yang berlimpah, tapi jika kita mendasari kehidupan kita dengan rohani yang kuat, dengan jiwa yang mapan, dengan hati yang baik, maka insya Allah kehidupan kita akan bisa menyamai levelnya dengan mereka yang secara harta mungkin berlimpah, mereka yang mungkin secara jabatan lebih tinggi dari kita, dengan mereka yang mempunyai kedudukan dan sebagainya. Karena itu tadi, bahwa kekuatan jiwa kita sebenarnya sumber atau inti dari gerak jasad kita. Kalau hati kitanya nyaman, pasti kerja kitanya jadi nyaman. Kalau hati kitanya, batin kitanya, jiwanya kita kuat, maka apapun yang akan kita lakukan akan memberikan efek positif, baik bagi diri kita yang melakukannya atau bagi orang lain yang mendengar atau melihat kita. Jadi kekuatan jiwa ini tidak boleh kemudian kita kesampingkan dan hanya mengutamakan kekuatan fisik. Idealnya dua-duanya harus kita kelola, satu olahraga, yang satu olah rasa. Olahraga menyehatkan badan kita, olah rasa menyehatkan pikiran dan hati kita. Pikiran yang kuat, hati yang tenang merupakan sebuah energi potensial yang sangat luar biasa untuk kita gunakan dalam hal apapun. Pikiran dan ketenangan hati yang dipadukan dengan secara kekuatan pikiran dan hati yang kita padukan secara sepadan, secara seimbang, kemudian secara benar, maka akan melahirkan kekuatan yang bisa kita gunakan untuk kerja kita. Bekerja dengan pikiran mungkin akan menghasilkan, tapi ketika kita bisa mengkombinasikannya dengan hati, maka kerja kita bukan hanya menghasilkan hasil yang berlimpah, tapi juga akan menghasilkan keikhlasan, ketenangan, dan kenyamanan. Dan lebih dari itu, perpaduan hati dan pikiran akan melahirkan ridho dan rahmat Allah ketika kita kemudian menggunakannya dengan cara yang baik dan benar. Jadi itu, bahwa olah rasa merupakan hal yang juga harus kita sadari, juga harus kita aware, juga harus kita perhatikan, karena olah rasa dan olahraga ini merupakan dua komponen yang tidak terpisahkan. Kalau fisik kita saja yang sehat, kalau jasad kita saja yang kuat, sementara jiwa kita lemah, maka kekuatan fisik kita itu tidak akan banyak membuat kita untuk menjadi lebih baik. Sebaliknya, ketika rasa kita bagus, nyaman, kemudian hati kita juga bersih, pikiran kita juga terang dan cerdas, tapi tidak diimbangi dengan jasad yang sehat, maka kita akan sangat terbatas, gerakan kita akan sangat terbatas, mobilitas kita juga terbatas. Maka keduanya harus kita jaga, karena itulah dua nikmat yang kadang kita lalai, yang kadang kita lupa, yang kadang kita abaikan, bahwa olahraga dan olah rasa dua hal yang harus kita perhatikan, yang harus kita lakukan, dan yang harus kita terus menerus aware agar keduanya bisa berpadu, baik sehat secara jasad maupun sehat secara batin. Dan itulah sebenarnya inti dari manusia yang paripurna, bukan hanya sehat jasadnya, tapi lebih dari itu sehat juga jiwanya. Karena bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Bukan hanya jiwa saja, tapi juga raganya. Bukan hanya raga saja, tapi jiwanya. Itulah manusia Indonesia yang seutuhnya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.